Halo, kembali lagi bersama saya Yuliansyah Santi Megawati Lemagaja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek ujian akhir semester saya yang berjudul Identifikasi Tingkat Kematangan Buah Stroberi menggunakan Extreme Learning Machine atau disingkat dengan ELM. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode Extreme Learning Machine. Nah, Extreme Learning Machine atau ELM adalah algoritma pembelajaran yang digunakan pada jaringan saraf tiruan. ELM atau Extreme Learning Machine pada awalnya diusulkan oleh Huang et al. 2006. ELM dikembangkan dari Feed-Forward Neural Networks, kemudian dikembangkan lagi ke Single Hidden Layer Feed-Forward Neural Networks atau SLFNS yang dengan acak memilih input weights dan secara analitis menentukan output weights dari SLFNS. Karena keunikan network outputnya, algoritma ELM mampu belajar dengan performa generalisasi tinggi dan mengimplementasikan identifikasi multi-kelas dengan sangat cepat. Metode ELM dipilih dalam menyelesaikan proyek UAS ini karena metode ini tergolong baru dan bekerja lebih cepat jika dibandingkan dengan metode-metode kompetitornya seperti KNN, SVM, dan BPANN. Nah, di sini terdapat 3 jenis data stroberi yang diolah, yaitu stroberi mentah, setengah matang, dan matang. Lalu data dibagi ke dalam 2 bagian, 480 100 di sini salah ketik ya. Seharusnya di sini 150 yang menjadi data latih dan 90 yang menjadi data uji yang ditempelkan pada tabel di bawah ini. Kemudian berikutnya, nah ini data trainingnya ada 150. Kemudian ini data testingnya ada 130. Kemudian ini ada flowchartnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang flowchartnya. Yang pertama ini, akuisisi gambar atau image acquisition. Di tahap ini dilakukan input data citra stroberi. Nah, pada pengerjaan UAS ini digunakan data citra stroberi dengan tingkat kematangan mentah, setengah matang, dan matang. Data-data tersebut dibagi menjadi 2 bagian, data uji dan data latih, atau ini data training dan data testing. Data yang digunakan berekstensi JPG, JPEG, dan PNG. Nah, kemudian di sini ada pra-pemrosesan. Ini ada mengubah ukuran dan skala abu-abu. Nah, di sini mengubah ukuran atau resizing merupakan proses pengubahan resolusi citra yang dilakukan agar piksel lebih kecil dihasilkan. Resizing berguna untuk meningkatkan dan mempercepat processing speed saat citra diproses. Kemudian ada skala abu-abu atau grayscaling. Nah, di sini skala abu-abu atau grayscaling adalah tahap kedua dari preprosesan. Di sini citra stroberi yang pada awalnya RGB image dirubah menjadi citra keabuan atau grayscaling. Dirubah menjadi citra keabuan.
Kemudian grayscaling dilakukan agar mempermudah pemrosesan citra agar binarisasi citra dapat dilakukan. Nah, data input citra stroberi yang telah melalui proses racing tadi, kemudian dilakukan proses grayscaling. Nah, citra yang awalnya berdimensi 3 RGB dipetakan menjadi nilai baru yang berdimensi 2 grayscale. Nah, kemudian ada ekstraksi fitur atau fitur extraction. Nah, di sini ada di tahap ini fitur extraction adalah tahap ekstraksi ciri untuk selanjutnya dianalisis. Kemudian di sini ada training atau ada identifikasi. Di sini ada training, belajar dengan mesin belajar, terus ada model ELM, terus ada testingnya. Di sini identifikasi dengan model bersandar. Nah, ada outputnya. Nanti outputnya kita lihat di bagian terakhir ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada bagian pembahasannya. Nah, gambar berikut merupakan potongan citra stroberi berukuran 3 kali 3. Nah, seperti yang kita lihat ada ini, warnanya berbeda-beda ya, tiap petaknya. Nah, gambar yang berikut adalah representasi dari citra stroberi tersebut. Nah, pada citra ini dilakukan proses perhitungan grayscaling. Nah, perhitungan manualnya, saya pakai perhitungan manual yang seperti ini karena saya belum mengetahui untuk rumus perhitungan bentuk Excel-nya untuk metode ELM. Di sini ada RGB value pada representasi citra stroberi. Di sini ada P0, P01 RGB 215,192,174. Nah, sampai dengan P09. Nah, dengan menggunakan persamaan grayscaling, maka grayscaling value yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, ada P01 RGB. Nah, perhitungannya 219 yang ini dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah RGB-nya ada 3 ini ya. Nah, hasilnya 191. Nah, P2 juga sama sampai dengan P09. Nah, pixel value setelah diproses grayscaling pada citra, hasilnya jadinya seperti ini. P01, P02, P03 sampai P09. Kemudian di sini ada program MATLAB-nya. Di sini saya masukkan scriptnya, hasil print screen saja di PowerPoint karena aplikasi MATLAB-nya tidak bisa diinstal di laptop saya karena laptop saya tidak mendukung, jadi saya mengerjakannya di laptop teman. Jadi saya cuma bisa masukkan scriptnya di PowerPoint ini tanpa bisa membuka aplikasinya sekarang saat saya presentasi ini. Di sini ada program MATLAB ambil fitur warna. Di sini ada scriptnya ini. Kemudian ada script untuk ambil fitur warna testing. Kemudian ada untuk training testingnya, ini ada scriptnya juga. Kemudian ini hasil untuk neural network trainingnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya juga print screen hasilnya untuk hasil fitur warna training yang ini. Kemudian hasil untuk fitur warna testingnya yang ini. Kemudian yang berikutnya ada hasil untuk training kelasnya yang ini. Terus hasil untuk testing kelasnya yang ini. Kemudian yang berikutnya ada hasil output. Hasil output extreme learning mesinnya di sini.
Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.